bingung gitu loh. Terlalu banyak detail-detail yang mesti gue bahas dari kasusnya mantan istri RO ini. Sampai kayak pusing banget. Pusisau. Pala Eko. Puyeng loh, say. Beneran serius. Yang kasur lah, yang bilangnya ada debt collector dan ada ini juga tagihan pininjinol. Semuanya udah dibuktiin gak ada. Sampai soal apa tuh rumah yang katanya dibangun gitu kan sama biaya bapak sama almarhum bapak dan dirinya sendiri gitu ya. Dia punya uang yang sampai 20 M masuk ke rumah. Aduh, semuanya tuh benar-benar bikin mumet, gak masuk akal banget. Dan setelah seminggu dari podcast, akhirnya kasihan juga ya si DS kena getahnya juga. Iya, nggak kelar-kelar, makanya itu loh sayang. Jaka sembung, nah itu maksud Mamski pas ada di mediasi kemarin aja masih juga nyebut-nyebut soal aku ada lagi barang bukti, aku ada lagi barang bukti. Sebenarnya maunya apa sih? Pengennya apa sih sebenarnya? Kan yang diminta ini kan cuma satu. Which is itu harusnya bukan diminta ya. Seharusnya udah nggak perlu lagi diminta-minta gitu loh soal anak. Anak itu udah otomatis pasti harus ketemu bapak, ketemu ibu. Anak itu udah otomatis ya. Udah otomatis. Gitu loh. Apa yang harus dipersulit sih dari situ gitu? Udah gitu kan si pengacaranya bilang ada kewajiban yang harus dilakukan tapi masih belum bisa dilakukan. Suruh sebut apa nggak mau nyebut, nggak mau dinyebutin gitu loh. Kewajiban dari pihaknya ya ultah ya. Oh iya, buat Ruben, selamat ulang tahun buat Ruben Onsu. Kita sama-sama Leo ya. Semoga semua permasalahannya cepat selesai. Sehat-sehat terus ya Allah. Lindungi Ruben, juga berikan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan batin, lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin. Amin amin Allahumma amin. Buat Ruben Onsu, happy birthday. Gitu loh sayang. Ya, aku juga Leo Mam, iya. Ini ada akun bodong lagi nih, Mawardunch ya, Mawardunch, akun bodong. Cuma 1 follower. Mungkin ini dari kelompok, kamu dari kelompok mana? Kelompoknya itu ya, Sarkawi ya, Sarkawi, Sari Jembri. Dari Sari Jembri kayaknya nih. Nah itu maksud Mamski, tinggal anterin anak-anaknya ke bapaknya 3 hari kan udah beres. Iya, apalagi sih? Kayak gak mau banget anak itu ada di sono gitu loh. Maunya tiap hari sama dia, habis itu reimburse, biaya. Nggak bisa kayak gitu cuy. Buzzer itu, iya Mawar ini buzzer nih. Lu yang maunya apa? Lu gak tahu apa-apa, sok ngebahas gak tahu apa-apa dasmu. Gak tahu apa-apa dasmu. Jelas-jelas kita tahu semua akhirnya. Gua aja bisa tahu harga plastik sampah di rumahnya si SW. Iya, si Sarkawi. Udah bisa tahu. Si ayah RO ngasih uang berapa setiap bulan kita tahu. Jangan sok-sok bilang nggak tahu lagi ya, udah tahu semua. Sampai transferan 50 juta buat biaya ngebangun rumah masih ditransferin kok ke keluarganya si SW, ke si ibunya. Kan ada itu rekening 50 juta udah dikasih lihat. Yang katanya mah nggak ngambil duit sepeser pun. Gimana tahu? Ya, nggak ada penyakit 3 huruf, nggak punya. Sehat bu, lu nggak lihat lu di acaranya Brownies itu sehat banget orangnya. Nggak ada penyakit 3 huruf, itu penyakit apa itu? Penyakit 3 huruf yang dibuat-buat itu buatan skenario, say. Itu skenario itu. Yang beli obatnya juga siapa coba yang beli obat? Yang biasa beli obat siapa? Dan obat itu peruntukannya apa? Itu kan yang tahu dari bukan pihaknya RO. RO nggak ngerti sama sekali malah. Dan nggak ada penyakit itu.
Orang berani kok cek medical check up, berani kok pergi untuk haji, untuk umroh berkali-kali, berani kemana-mana, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Iya, nggak usah lah, udah kelihatan banget gitu loh. Semua itu skenario, semua itu skenario yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya apa ya kalian bisa lihat sendiri, gitu loh. Ya, ujung-ujungnya kan duit itu semua, ujung-ujungnya duit, gitu loh say. Sementara orang yang dituju untuk diambil uangnya ini kan udah bukan siapa-siapanya lagi gitu. Bukan siapa-siapanya lagi. Udah diancam-ancam dari awal. Sebenarnya sih secara kronologis ya, kalau saya lihat ya, dan dikumpulkan barang bukti semuanya, ada indikasi dugaannya mau dibuat sebagai ATM berjalan gitu loh. Indikasinya dugaannya akan dibuat sebagai ATM berjalan. Dengan cara apa? Ada penekanan-penekanan. Ada 3 orang loh yang saya lihat, 3 dan 4, satu lagi 4 orang. Ada 4 orang yang saya lihat sudah mengeluarkan narasi-narasi untuk menekan si ATM. Dari awal itu kan diancamnya sama si adik kandungnya sendiri. Adik kandungnya sendiri bilang, lihat aja nanti Indonesia meledak dar. Kalau tahu semuanya, itu kan berarti bentuk ancaman itu. Udah gitu ada lagi yang adik yang satunya ya, si adiknya yang cewek juga bilang, kalau nggak mau bayar pergi mati aja sana. Itu juga ancaman juga, bahwa kalau lu nggak sampai berhenti menjadi ATM berjalan nih, lu nggak ngeluarin duit nih, lu pergi mati. Itu juga ancaman. Kalau menurut saya ya, dari kacamata saya gitu. Terus selain itu juga dengan orangnya itu sendiri. Nanti aku keluarin bukti 1, 2, 3, 4, itu juga ancaman. Itu juga ancaman. Udah 3 aja ancaman. Ditambah asisten. Asisten yang mendol itu mana sih mendol itu? Mendolita. Iya, Mendolita mana? Masa Putra. Pin to the Joel itu baru salah satunya dari ancaman-ancaman yang dibuat-buat. Penyakit 3 huruf juga termasuk di dalamnya. Itu semua. Itu semua yang udah di planning di otak. Orang kalau baik, orang kalau tulus, orang kalau ikhlas, orang kalau tidak punya agenda, gak ada mikir kayak gitu. Gak ada itu. Orang kalau tidak punya agenda untuk membuat orang itu menjadi ATM berjalan, sukarela ataupun tidak sukarela, harus melakukan penekanan-penekanan. Itu yang saya sudah duga, praduga tak bersalah. Dugaan saya. Karena zaman dulunya memang geh-geh mawon, orangnya juga memang ya sudah, iya biar cepet. Akhirnya jadi suatu kebiasaan, jadi suatu senjata untuk membuat orang ini mengikuti apa yang diinginkan, yaitu ATM berjalan. ATM berjalan, sangat kelihatan sekali. Saking udah terbiasanya ya dengan kehidupan yang gampang buat mencet mesin keluar ATM, mesin hidup ya. Pencet keluar tuh duit, berapapun keluar duit. Akhirnya pada saat sudah berpisah, sudah bukan siapa-siapa, masih berpikir bahwa ini uang gue juga. Gue ada kebutuhan gue di rumah ini. Tapi kok bayangkan gak sih, orang yang punya kebutuhan, rumah tangga yang luar biasa biayanya, saking udah biasanya tinggal mencet ATM hidup, duitnya keluar, itu mintanya pun nggak malu, reimburse, walaupun apapun namanya, yang namanya reimburse itu lebih berbahaya ya guys. Kalau saya, seandainya saya adalah RO, disuruh reimburse saya nggak mau. Saya nggak akan mau suruh reimburse. Misalnya ada nih deal-dealan nih, reimburse, oh enggak, gue nggak mau reimburse. Reimburse bisa suka-suka lu dong, seenak jidat lu dong. Hari ini lu pengen makan steak ditaburin sama emas, lu makan, lu reimburse ke gue, ya kan? Iya, hari ini lu pengen berak di toilet yang lapisannya emas 24 karat, besok lu reimburse gue.
Gitu. Gua nggak mau sistem reimburse. Apa-apaan. Kalau gue jadi RO, gue tentukan berapa biaya anak kita. Satu anak 25 juta apa aja? Dia makan apa 25 juta? Kalau gue rinci, dia makan apa aja? Oke, vitamin, makanan hari-hari, makan 4 sehat 5 sempurna. Ya susu, ya makanan-makanan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, seafood. Berapa sih? Berapanya sih? Terus dia setiap bulan emangnya beli baju? Nggak mungkin kan? Paling uang sekolah beda lagi ya. Uang sekolah beda kan. Uang sekolah udah jelas. Dapat tagihan pasti dari sekolah. Jadi ada bukti kan dari sekolah sekian, sekian, sekian. Tapi untuk anak 25 juta satu anak sebulan. Anak kecil mau ngapain 25 juta sebulan gue tanya. Anak kecil 25 juta satu bulan tuh buat apa? Pantes nggak 25 juta satu bulan buat satu anak? Kecuali yang babon-babon ngebadok semua. Satu anak dibebani untuk si mantan 25 juta. 375. Yang makan bukan satu anak 25 juta, ngebadokin semua yang lain. Nah, udah saking gampangnya tinggal mencet ATM doang, cepret gitu dipencet keluar duitnya. Begitu udah pisah pun mikirnya gue juga mencet doang nih, keluar duit juga nih gue. Awalnya diiyain, karena orangnya baik, orangnya juga yang mungkin beda pemikirannya sama aku juga ya, sama kita-kita juga ya. Nggak mau ribut gitu loh, nggak mau pusing. Dan mungkin juga udah belasan tahun terdoktrin di otak ya. Orang kan kalau udah belasan tahun dibiasakan dengan suatu kondisi yang ditekan begitu, akhirnya menjadi kebentuk tuh, sudah dibentuk gitu loh dari sebelum bercerai. Ya entahlah ya caranya gimana, gue nggak paham. Tapi begitu udah cerai kan setelah setahun lebih transfer. Dan gila loh, transferannya itu yang paling kecil yang katanya nggak 200 juta. Nggak semuanya 200 juta kok. Lo tahu kebanyakannya 220, 45, 265 juta. Satu doang. Ini menurut data dari bank pengacaranya RO. Satu doang yang ada di bawah 200, yaitu 186 juta. 186 juta. Apa nggak cuma tinggal 16 juta lagi udah 200 juga anjir. Anjir. Udah gitu, dengan santainya bawa laki ke rumah. Nih otaknya di mana? Orang kalau punya intelijensia dan punya nalar, punya IQ, EQ, ya, IQ, EQ, EQ, yang standar lumayan, nggak mungkin sampai mau ngelakuin seperti ngebawa laki masuk ke rumah yang mana rumah masih dibiayai oleh seseorang. Yang notabene dulu mantan kekasih, mantan suami, masih bukan mantan ayah ya. Pengacara nggak ada mantan ayah ya. Nggak ada mantan ayah. Masih ayah selamanya, forever ayah dari anak-anaknya. Nggak mungkin. Itu berarti antara memang nggak nganggep, nggak pernah menghargai, nggak pernah nganggep, terus memang kurang cerdas, mungkin ya, diduga nih, kurang IQ-nya kurang, EQ-nya kurang, ya nggak habis pikir loh gue. Serius gue nggak habis pikir. Lu lagi butuh nih, udah ngedil-dilan nih. Terus lu udah tahu juga rumah juga bukan lu yang bayar. Itu rumah isinya sofanya yang didudukin,
Semua peralatan untuk furniturnya dibayarin sama mantan. Rumah, lu juga tahu tanah yang lu berdiri tuh bangunan, apa rumah yang zaman dulunya, itu di atas sertifikat tanah rumahnya mantan suami. Kok ya bisa gitu loh, ngebawa laki masuk. Itu gue bingung itu guys. Emang aneh surane, iya kan? Udah gitu lakinya masuk nih, kayak ngerasanya nih rumah gue juga gitu. Itu ada apa ya? Kelihatan gitu loh, kelihatan pedenya begitu masuk ke rumah, buka pintu, gagang pintunya, duduk di sofa, ngeluarin kopi, turun dari mobil, di shoot gitu ya, naik tangga ke atas, buka pintu. Paling enak ngopi di rumah sore-sore, anjir. Kok lu bisa pede banget lo ya? Nggak, kok bisa gitu, ini laki segitu pedenya gitu loh. Terhadap rumah, harta benda, yang mana rumah itu atas nama orang lain gitu. Dua-duanya sih. Si perempuan masih mending ya, dia punya sharing darah daging gitu ya. Si laki ini juga, gue bingung sekali. Pede banget, udah ngerasa kayak di rumahnya sendiri. Gua nggak ada ya, sorry ya. Mamski itu bukan tipe pengiri. Tapi Mamski membeberkan fakta. Kalau kamu nggak terima, tolong kamu cuci otak lagi deh. Coba tanya ke guru agamamu sana. Tanyalah ke pastor atau ke pendeta. Kan ini besok Minggu toh. Coba kau tanya. Bapak, boleh nggak sih pasangan belum nikah, baku ciong, baku polo di publik, baku jilat, begini-begini, boleh nggak? Coba kau tanya pendeta kau. Ya, kan besok hari Minggu toh. Baku pegang, baku polo, baku ciong. Coba kau tanya dulu. Ya, kau pergi ke gereja toh besok hari Minggu. Semua pun sama. Kita tidak bicara soal satu keyakinan ya. Semua keyakinan. Saya yakin tidak ada satu keyakinan pun yang membolehkan perempuan laki belum menikah selalu ada dalam satu tempat di mana itu ada kamar, ada rumah, berpegang-pegangan, apa di dalam rumah ada kamarnya, ada tempat privasinya. Untuk mereka di situ, untuk terus di depan kamera juga mempertontonkan, memperlihatkan suatu bentuk gerakan-gerakan tubuh yang tidak pantas dilihat. Coba kau tanyalah, kau punya guru, ya. Kalau dibilang saya harus iri sama yang seperti itu, mohon maaf, saya nggak pernah. Jangan sampai ya. Terus kita punya rasa iri gitu sama orang yang saya lihat. Apa yang mau diiriin? Coba. Yang mau diiriin itu apa? Apanya yang mau diiriin? Hmm? Apa yang mau diiriin? Coba tanya Ustadz, boleh nggak ngurusin dosa orang? Di Islam ada dong. Di Islam ada. Kita wajib kasih tahu orang. Teguran pertama, teguran ketiga. Kedua, ketiga. Baru setelah kita bicara dia nggak urusin, kita udah selesai, cukup tugas kita. Ada. Makanya kita juga punya menceritakan tentang Fir'aun. Orang-orang yang jahat zaman dulu. Bagaimana ada orang yang pernah memberikan black magic untuk Rasulnya kita. Ada itu. Diceritakan. Kau pikir nggak bisa diceritakan? Apalagi ini sudah ada di masyarakat. Dipertontonkan depan masyarakat. Harus ditegur. Kau pikir kau siapa?